Seusai laga antara tuan rumah Jepang versus Indonesia, ada banyak kejadian yang cukup membuat kedua bangsa ini saling respek hingga menjadikan suasana terasa haru. Berikut sejumlah komentar kagum warga Jepang yang membuat mereka sampai terharu atas penghormatan dan adab bangsa Indonesia pada Jepang. Setelah laga Indonesia kontra Jepang selesai, dengan kekalahan telak 6-0 atas Jepang, spanduk yang dibentangkan oleh pendukung Indonesia, tirai indah yang menggambarkan rasa hormat kepada Jepang, menggambarkan Stadion Suita, Menara Tokyo, dan masih banyak lagi, mungkin Istana Miyajima dan Osaka. Saya menonton pertandingan secara langsung hari ini dan berada di bangku tandang bersama banyak pendukung Indonesia. Tetapi bahkan ketika Jepang mencetak gol, mereka tetap gembira dan terus bersorak. Mereka hanya menikmati permainan sepak bolanya dan itu sungguh menakjubkan. Orang Indonesia luar biasa, baik sebagai pendukung maupun sebagai manusia. Ayo kita pergi ke Piala Dunia bersama. Saya benar-benar jatuh cinta dengan supporter Indonesia setelah melihat mereka bersorak dengan sekuat tenaga meski kebobolan 6 gol. Para pendukung Indonesia luar biasa. Dengan antusiasme seperti ini, saya yakin mereka akan menjadi negara yang kuat. Bahkan, ketika mereka kebobolan banyak gol, mereka tetap bersorak sampai akhir. Dan sementara di beberapa negara, suatu tim mungkin menggunakan permainan kasar setelah kebobolan banyak gol, mereka tidak bersikap terlalu kasar, bahkan tidak menerima kartu kuning, dan sebaliknya fokus untuk mencetak poin. Saya bisa merasakan rasa hormat terhadap Jepang dalam setiap aspek. Saya ingin mendukung partisipasi Indonesia di Piala Dunia. Semoga sukses di babak playoff. Semangat supporter Indonesia sungguh luar biasa. Saya benar-benar tersentuh oleh desainnya yang dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Jepang. Bahkan budaya dan landmarknya digambarkan secara rinci, membuatnya benar-benar terasa seperti tirai persahabatan. Jika mereka bukan lawan saya pasti akan mendukung mereka. Saya cinta Indonesia karena setiap pertandingan penuh rasa hormat dan seni. Para pendukung Indonesia, kalian luar biasa. Mereka adalah negara yang sangat menghormati negara lain. Bahkan ketika mereka kebobolan 6 gol, mereka tersenyum dan bersorak sampai akhir. Negara lain termasuk Jepang harus mengikuti contoh ini. Saya benar-benar ingin Indonesia masuk dalam Piala Dunia. Saya pikir permainan hari ini sangat baik, tidak ada pelanggaran kotor. Ayo kita lakukan yang terbaik Indonesia. Saya tersentuh oleh persatuan, semangat, dan kehangatan para pendukung Indonesia. Saya yakin Indonesia akan lebih kuat mulai dari sekarang. Dan rasanya nikmat. Orang-orangnya juga sangat beradab. Dukungannya sungguh bagus. Saya sungguh menyukai mereka. Mereka tidak bermain curang. Dan saya akan tetap mendukung mereka, meskipun mereka tertinggal poin. Kejadian haru pasca pertandingan ini telah membuka hati banyak warga Jepang terhadap bangsa Indonesia. Bukan hanya karena sportivitas di lapangan, tetapi karena adab dan penghormatan yang begitu tulus ditunjukkan oleh pendukung dan pemain Indonesia. Warga Jepang sangat mencintai bangsa Indonesia, termasuk budaya dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Tak sedikit dari mereka yang mulai mempelajari kultur Indonesia, bahkan berharap bisa menemukan pasangan hidup dari Indonesia. Sebab mereka merasa tersentuh dengan cara bangsa Indonesia menghormati perbedaan, menjunjung persahabatan, dan menunjukkan sikap yang sopan dalam setiap kesempatan. Bagi Jepang, Indonesia adalah cerminan sempurna dari bangsa yang memiliki adab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta memberi penghormatan sejati kepada bangsa lain. Hal yang kini menjadi jembatan kuat untuk mempererat persahabatan kedua negara. Halo semuanya, aku orang Jepang asli tapi aku lagi belajar bahasa Indonesia. Aku udah 2 bulan belajar bahasa Indonesia. Tanah Airku, lagu yang menyentuh dunia. Di awalnya, lagu ini hanyalah sebuah lantunan yang biasa dinyanyikan usai laga Timnas Indonesia. Sebuah lagu lama, karya abadi dari Ibu Sud, berjudul Tanah Airku. Suara-suara itu menggema, menyatu dalam sorakan supporter yang memenuhi stadion. Namun siapa sangka, suara itu ternyata menembus batas negeri. Dari stadion-stadion di Indonesia, ia melintasi lautan,
menjelma menjadi fenomena global yang kini menyentuh hati banyak bangsa. Viralnya ribuan video yang menampilkan timnas Indonesia menyanyikan lagu Tanah Airku bersama puluhan ribu supporter di tribun telah membuat dunia terdiam. Bukan karena kemegahan stadion, bukan pula karena teknologi yang mengagumkan. Dunia terdiam karena makna, karena jiwa saas yang tersimpan dalam lagu itu. Jepang menjadi salah satu negara pertama yang tersentuh. Masyarakatnya yang terkenal dengan kedisiplinan dan penghargaan terhadap budaya menyambut hangat fenomena ini. Mereka tidak hanya menikmati lagu itu, mereka meresapinya. Bahkan banyak warga Jepang mulai belajar bahasa Indonesia, ingin memahami kata per kata dalam lirik lagu itu tanpa terjemahan. Mereka ingin menyelami langsung makna yang membuat puluhan ribu orang Indonesia menyanyi sambil meneteskan air mata. Dan bukan hanya Jepang. Di belahan dunia lain, dari Eropa hingga Amerika Latin, para bule dan tokoh-tokoh budaya mulai ikut menyelidiki apa sebenarnya yang membuat lagu sederhana ini mampu menggetarkan dunia. Para analis budaya, musisi, dan tokoh kemanusiaan mulai membedah maknanya. Dan mereka pun tak bisa menahan air mata. Ini bukan sekadar lagu, ini adalah deklarasi cinta kepada tanah kelahiran. Lagu ini bukan hanya menyuarakan nasionalisme, tapi menyentuh sisi paling murni dari manusia. Kerinduan, pengorbanan, dan kebanggaan terhadap tempat asal, ujar seorang profesor musik dari Perancis. Seorang tokoh pendidikan dari Kanada bahkan berkata, siapapun yang memahami lagu ini secara utuh, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati, mereka akan menangis. Ini adalah lagu yang merangkum cinta tanah air dalam bentuk paling jujur. Dari sinilah semuanya berubah. Tanah Airku tak lagi hanya dinyanyikan oleh anak-anak Indonesia. Lagu ini kini mulai diajarkan di sekolah-sekolah luar negeri, dijadikan contoh dalam kelas kebudayaan dunia, dan digunakan untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme sejak dini. Negara-negara yang sebelumnya kesulitan membangun rasa cinta tanah air pada generasi mudanya, kini mulai meniru Indonesia. Sebab Indonesia memang istimewa. Nasionalisme di sini bukan sekadar teori di buku, ia hidup, ia tumbuh. Bahkan seorang anak kecil di desa pun bisa mengatakan dengan penuh keyakinan, saya cinta Indonesia. Orang Indonesia adalah bangsa yang akan mengalahkan logika demi rasa cinta pada tanah air. Demi merah putih, mereka rela berkorban. Demi lagu kebangsaan, mereka rela berdiri tegap, walau tubuh menggigil diterpa hujan. Dan bagi bangsa-bangsa lain, itu adalah sesuatu yang langka, bahkan nyaris mustahil dijelaskan dengan nalar. Fenomena ini juga membuka pintu hubungan yang lebih dalam antara Indonesia dan Jepang. Karena kesamaan filosofi hidup dan sifat masyarakatnya yang penuh tata krama dan saling menghormati, banyak warga Jepang merasa seperti menemukan cerminan jiwa mereka dalam budaya Indonesia. Tak heran semakin banyak warga Jepang yang belajar bahasa Indonesia, ingin memahami lebih dekat bangsa yang begitu mereka kagumi. Di banyak kota Jepang, pernikahan antara pemuda-pemudi dari kedua bangsa ini menjadi simbol persahabatan budaya yang makin erat. Pada akhirnya, lagu Tanah Airku bukan hanya menjadi kebanggaan Indonesia. Ia telah berubah menjadi simbol cinta universal, bahwa setiap orang, dimanapun berada, memiliki tempat di hati mereka untuk tanah kelahiran. Dan Indonesia, dengan segala kerendahan hatinya, telah mengajarkan dunia bahwa mencintai tanah air adalah sebuah anugerah, bukan beban. Sebuah warisan yang harus dijaga, bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diperjuangkan. Halo semuanya, aku orang Jepang asli dan lagi belajar bahasa Indonesia. BTW, lihat dong ini. Banyak orang Indonesia merasa kagum terhadap Jepang. Di mata masyarakat Indonesia, Jepang adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, penuh kedisiplinan, serta menghormati bangsa lain. Tapi jangan salah, ternyata kekaguman itu tidak satu arah. Justru, banyak warga Jepang yang sangat kagum dan merasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Bagi masyarakat Jepang, Indonesia bukan sekadar negara tetangga di kawasan Asia. Indonesia adalah bangsa yang begitu mengesankan. Di mata orang Jepang, orang Indonesia memiliki semangat pengorbanan yang luar biasa, rela berjuang demi kebenaran, dan memiliki jiwa yang begitu tulus, sesuatu yang jarang mereka temui di belahan dunia lain. Orang Jepang melihat masyarakat Indonesia sebagai pribadi yang ramah, santun, penuh empati, dan sangat menghargai perbedaan. Tak hanya itu, mereka juga menyaksikan bagaimana orang Indonesia bekerja keras, tidak mudah mengeluh, dan bersedia berkorban demi orang-orang yang mereka cintai. Tak heran jika Jepang memandang Indonesia sebagai bangsa yang istimewa.
Bagi mereka, hampir seluruh cerminan kebaikan manusia ada dalam diri orang Indonesia. Dan karena kemiripan nilai antara Jepang dan Indonesia, sama-sama menjunjung kedamaian, menghindari keributan, dan menghormati harmoni, masyarakat Jepang merasa ada kedekatan emosional dengan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya orang Indonesia sangat diterima dan dihormati di Jepang. Tidak hanya oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh pemerintah Jepang sendiri. Hubungan yang hangat ini bukan hanya dibangun oleh kerjasama antar negara, tapi juga oleh rasa saling kagum dan saling menghargai antar warga bangsa. Indonesia memang pantas untuk dibanggakan. Bukan karena kekuatan senjata, bukan pula karena kemajuan teknologi semata, tapi karena kekuatan hati dan ketulusan warganya. Dan itu yang membuat Jepang, bangsa yang sangat selektif dalam menghormati budaya asing, justru memberi tempat istimewa bagi bangsa Indonesia di hati mereka. Dirgahayu Indonesia yang ke-79 Merdeka. Tanah airku tidak terbakar, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. You know the song?